Dugaan adanya makanan dari program MBG sudah basi dan di dalamnya ditemukannya ulat di SDN Argapura, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, ternyata bukan kejadian pertama. Kepala SDN Argapura Moh Syafei saat dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. Sebelumnya, kata dia, pihak sekolah juga pernah menemukan menu makanan MBG dalam kondisi tidak layak konsumsi. Ia menyebut, saat itu jamur yang menjadi salah satu lauk MBG memiliki aroma tidak sedap dan rasa yang aneh. Iya, bau terus, rasanya nggak enak bau jamurnya itu. Makanya saya langsung bilang, tolong yang menyediakan bertanggung jawab. Dan kepada murid saya bilang, jamurnya jangan dimakan, ucapnya. Menurutnya, kejadian kali ini menjadi ramai dan menjadi viral karena video temuan makanan basi dan ulat di SDN Argapura terlanjur beredar luas di berbagai grup media sosial. Ulatnya juga. Nah, terus ini untuk sayuran saya minta yang higienis ya. Ini tidak bisa dimakan sama anak-anak karena basi. Yang ditakutkan barangkali anak kita sakit perut atau bukannya gimana ya. Mohon untuk perhatian. Kebetulan hari ini saya puasa, jadi nggak sempat ngecek. Tapi yang tahu pertama itu ibu guru dan petugas yang lagi kontrol. Mereka yang lihat kalau makanannya bau dan ada ulatnya, jelas dia. Ia menjelaskan, makanan yang tercium bau basi langsung diamankan oleh pihak sekolah dan dibawa ke penyedia MBG sebagai bentuk laporan. Namun yang disayangkan menurut Syafei, pihak MBG justru ikut menyebarkan informasi terkait temuan tersebut ke berbagai pihak. Pihak MBG-nya malah menyebarkan sendiri, padahal seharusnya dirahasiakan dulu. Malah seperti membongkar aibnya sendiri, ujarnya. Terkait langkah yang diambil sekolah, Syafei menegaskan, pihaknya hanya menghentikan pembagian makanan yang terbukti basi. Menu lainnya tetap diberikan jika dinilai aman. Kalau yang baunya ya stop, tapi yang lain aman, ucap Syafei. Hasil pengamatan dokter, gimana dok itu dok? Kalau tadi hasil pengamatan saya, kalau dicium dari baunya sayur itu sudah basi. Sudah basi? Iya, hanya dari sayurannya aja. Terus selanjutnya nanti gimana dok? Selanjutnya nanti kita akan investigasi, koordinasi dengan tim gizi kami. Kebetulan ini SPPG-nya bukan dari wilayah Argasunya, maka kita akan koordinasi dengan wilayah yang punya SPP kita. Dok, itu sangat bahaya dok jika dikonsumsi anak-anak dok? Ya kalau memang kayak makanan biasa aja, kalau basi kan kalau dimakan ya nanti akan menimbulkan diare, lecet atau muntah-muntah seperti itu. Dok, punten nama lengkap dok? Saya Dr. Eko Dewantoro. Dr. Eko Dewantoro. Puskesmas? Dari Puskesmas Sitopeng. Sitopeng. Ya. Makasih dokter. Oke, sama-sama. Lebih lanjut, Syafei berharap pihak penyedia MBG dan koperasi sekolah bisa lebih teliti dan memperhatikan waktu memasak agar makanan tetap segar hingga ke tangan siswa. Harapannya pihak MBG atau koperasi harus teliti lah. Dengan adanya aduan-aduan seperti ini, jangan sampai sembarangan. Masaknya juga jangan terlalu malam, nanti bisa basi, kata dia. Sebelumnya, beredar sebuah video memperlihatkan seorang wali murid di SDN Argapura menegur pihak penyedia makan bergizi karena diduga memberikan makanan basi dan ditemukan ulat. Video berdurasi sekitar 35 detik itu memperlihatkan Mila, wali murid kelas 1 SDN Argapura, yang menunjukkan kondisi makanan MBG yang dibawanya di ruang kelas. Bu Mila sebagai apa Bu? Saya sebagai wali murid di SD Argapura kelas 1. Ceritanya gimana Bu tadi kok temuannya? Sebelum dibagiin ke anak-anak itu kita udah ngecek dulu ya. Pas itu sebelum dibuka itu dia udah tercium bau basi gitu. Jadi bau basi pas dibuka pun udah
menyengat banget ininya basinya. Nah saya sampai sama anak-anak itu sampaikan ke anak-anak jangan dimakan, tolong jangan dimakan untuk sayuran. Nah pas itu dicekin semua emang basi semua ini. Basi Basi apa? semua, Apa iya. aja Bu yang basi? Lauknya apa? Sayurannya aja. Tadi tuh ada tahu apa? Iya, tadi lauknya sayuran, telur kecap sama tahu apa? Bacem. Tahu bacem. Tadi sempat ditemukan adanya ulat? Ada, tadi udah kecampur ya sama yang lain. Itu ada uletnya besar di sayur kacang. Sayur kacang Iya, Bu? kemungkinan dari kacangnya itu Di kemungkinan. berapa porsi, Bu? Ya baru ketemu sih satu porsi ya, satu porsi. Itu belum sempat dimakan sama anak-anak Bu ya? Belum sempat dimakan sama anak-anak. Hmm. Karena saya udah ngewanti-wanti ke mereka, ke anak-anak itu tidak boleh dimakan karena sudah basi ya, sudah tercium bau basi. Jadi saya larang sama anak-anak itu untuk makan sayurannya aja. Kalau yang lain itu enggak langsung dimakan aja sama anak-anak. Oke, siap. Makasih Bu ya. Mas izin terkait ini Mas. Terkait ini Mas gimana Mas? Terkait Tanggapannya. kasih. Siap. Bentar, Pak. Ya. Ah. Dalam hal ini dapur kami memang terindikasi ada di sini makanan basi. Padahal dari dapur kami sendiri masak itu sudah sesuai prosedur di jam 3 dan matang itu jam 4. Jam 4. Terus pendistribusian juga di jam 7 dan sebelum berangkat distribusi kami juga sudah menguji organoleptik dari bau, rasa, dan tampilan itu. Dan aman-aman saja. Mungkin karena tertutup atau apa dan masa waktu yang sudah panjang jadi terjadi makanan basi ini. Tadi ditemukan sempat ulat itu gimana Mas? Sendiri gimana? Dan kalau ulat mungkin itu dari kacang panjangnya. Karena kan dapur kami itu tidak menggunakan pestisida. Kacang panjangnya itu yang organik, tidak ada pestisida, jadi mungkin di situ ada ulat. Tapi memang belum sempat dibersihkan atau gimana? Sudah dibersihkan mungkin karena terlewat. atau itu. Dan untuk kedepannya ya dapur kami itu akan berusaha lebih baik lagi. Kualitasnya juga bakal ditingkatkan. Tadi ada yang diambil buat sampel nggak Pak? Ada, sudah dari Dinkes sudah mengambil sampel. Apa nama lengkapnya, Pak? Alvin Rakaditya sebagai kepala SPPG. Kepala SPPG. Siap. Kalijaga. Kali Jaga 2 ya berarti? Siap. SPPG. Kan tidak di sekolah ini Pak, yang sekolah lain juga turut didistribusikan. Apakah sama ditarik atau Aman. Jadi itu diarahkan untuk tidak dikonsumsi. Untuk hari ini. Iya, untuk hari ini. Nah untuk yang di SD ini ada berapa pendistribusian? porsi sih Pak di sini? Berapa porsinya? Di sini 478. 478. Tapi overall nggak masalah ya Pak? Pak, secara keseluruhan SPPG Kalijaga ini kepada distribusi kepada berapa sekolah Pak? Dan berapa jumlah sekolah? 14 sekolah. 14 sekolah. Setiap harinya berapa? 3.300. 3.300 porsi. Betul. Bila berharap pihak penyedia MBG lebih memperhatikan kualitas dan kebersihan makanan yang diberikan kepada siswa. Ulatnya juga. Nah, terus ini untuk sayuran saya minta yang higienis ya. Ini tidak bisa dimakan sama anak-anak karena basi. Jangan lakukan barangkali anak kita sakit perut atau keluhannya gimana ya. Mohon untuk perhatiannya. Fajar Cirebon bersama rakyat menuju masa depan.